ya, supaya umat ini ketika diajak untuk mengikuti agama, ini sungguh-sungguh diajak untuk mengikuti hidayah, bukan diajak untuk melakukan konsolidasi politik. Nah, seringkali karena ada kepentingan-kepentingan politik, lalu artikulasi-artikulasi keagamaan termasuk pengatasnamaan hal-hal yang sebetulnya sifatnya fiqhiyah ini sebagai alat, sebagai senjata untuk konsolidasi politik. Itu sering terjadi. Sebetulnya order saya ke RMI ini untuk menyelenggarakan satu halaqah yang lebih secara konseptual lebih umum sebetulnya, yaitu menyangkut bagaimana kita mengoperasikan fikih di dalam konteks realitas kita hari ini. Jadi sebetulnya ya enggak spesifik untuk bahas fatwa MUI itu sebetulnya, walaupun terus terang memang pemicunya itu. Kenapa ini memicu? Karena ini menimbulkan diskusi yang kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial untuk dijawab gitu. Ini diskusi fatwa kok jadi begini gitu. Lalu nature apa istilahnya, tabiah fiqhiyahnya itu di mana gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, dan ini bisa kemudian meluas terkait dengan bagaimana kita mengoperasikan fikih di dalam mengadres masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, ketika dunia sudah berubah menjadi ya sedemikian rupa ini, kompleks, konstruksinya baru dan unprecedented dan tidak ada presiden sebelumnya. Lalu bagaimana kita mengoperasikan fikih? Nah, ini penting untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh, karena warisan yang paling berharga dari umat ini, umat Islam ini sesungguhnya ya fikih itu. Kalau tidak ada fikih, itu umat tidak akan bisa berbuat apa-apa, melihat atau menghadapi berbagai macam waqa'i yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini kalau tidak ulama ya memang ya tidak paham begini nih, makanya ini harusnya ya ulama ini yang halaqah ini ya. Karena kalau persepsi awam mengenai hal ini memang bisa tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Misalnya sekarang persepsi awam tentang syariah, awam itu pada umumnya memandang syariah itu sebagai sesuatu yang fix, yang sudah rinci dan lengkap, fix, tidak bisa berubah sama sekali. Nah, ini menimbulkan berbagai macam kesalahpahaman yang berantai, termasuk kesalahpahaman tentang fatwa ini. Ada persepsi bahwa fatwa itu harus sesuatu yang wajib diikuti, ya, sehingga saking wajibnya sampai diperlukan ada gerakan pembela fatwa misalnya gitu dulu, ya kan? Karena itu. Nah, ini menurut saya tanggung jawab ulama untuk membuat klarifikasi. Syariat itu apa? Fikih itu apa? Ya, kita tahu bahwa ya kalau ulama ngerti, tapi ya tolong ini yang awam-awam ini, yang goblok-goblok ini dikasih tahu juga gitu. Syariat itu sebetulnya adalah keseluruhan wawasan konseptual dari nilai-nilai fundamental agama, kan kira-kira gitu.
Ya, yang ini kemudian dirumuskan oleh para ulama di samping berupa tafsir tentang nusus baik Quran maupun hadis, sunnah, juga rumusan-rumusan teoritis seperti qawaid, ya usul secara umum, kemudian qawaid, kemudian maqasid dan lain-lain. Ini rumusan-rumusan untuk menggambarkan syariat itu seperti apa. Dan kemudian juga perlu ada klarifikasi juga kepada awam bahwa syariat itu ada yang tauqifi, ada yang ijtihadi. Nah, yang fix itu yang tauqifi, yang memang dari sono yang sudah ditetapkan. Tapi ada yang ijtihadi, yang belum ditauqif, yang harus dicerna dengan ijtihad, yang metodologinya sudah dibuat oleh para ulama. Ya. Nah, memang dalam hal ini misalnya ada kontroversi-kontroversi bahwa usul atau metodologi ijtihad itu tidak diterima atau paling tidak disukai oleh sebagian kelompok Islam atau sebagian gerakan-gerakan Islam yang ada. Misalnya ada artikulasi kembali kepada Quran dan hadis. Ini sebetulnya ya dengan kata lain menolak usul, maunya langsung kepada teks nusus Quran dan hadis, menolak usul yang sudah diteorikan oleh para ulama. Tapi ini semua harus klarifikasi kepada umat, ya, supaya umat ini ketika diajak untuk mengikuti agama, ini sungguh-sungguh diajak untuk mengikuti hidayah, bukan diajak untuk melakukan konsolidasi politik. Nah, seringkali karena ada kepentingan-kepentingan politik, lalu artikulasi-artikulasi keagamaan termasuk pengatasnamaan hal-hal yang sebetulnya sifatnya fiqhiyah ini sebagai alat, sebagai senjata untuk konsolidasi politik. Itu sering terjadi. Nah, ini kalau tidak dibereskan, ini akan menjadi masalah berkepanjangan. Nah, ada beberapa isu fundamental yang relevan dengan perubahan konstruksi sosial, politik, dan budaya yang kita alami dewasa ini. Bahwa sekarang ini kita hidup di tengah satu konstruksi masyarakat yang sama sekali berbeda dengan konstruksi masyarakat ketika korpus fikih yang ukurannya raksasa itu mencapai puncak perkembangannya. Ahlan wa sahlan Ki Mudatsir, selamat datang di gedung PBNU. Monggo langsung ke atas ya. Salah seorang suriah kita, Ki Mudatsir dari Pamekasan. Nah, perbedaan konstruksi sosial itu, ya, itu sebetulnya menuntut pendekatan yang juga berbeda seharusnya secara fikih. Ya. Kalau pendekatannya masih menggunakan pendekatan sebagaimana konstruk yang ada di masa lalu,
kesimpulan-kesimpulan fikihnya itu juga bisa salah arah atau tidak kompatibel dengan realitas yang ada. Nah, begini-begini ini dari sisi metodologis itu harus dimulai sejak dari cara kita mengidentifikasi masalah yang hendak diadres. Di dalam pengalaman Basul Masail NU itu terjadi beberapa kali. Salah satu yang menurut saya cukup fenomenal dan cukup krusial, misalnya itu adalah Basul Masail ketika Munas di Lombok beberapa waktu yang lalu. Karena diagendakan dalam Basul Masail itu pembahasan mengenai hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa orang tua biologis itu wajib menafkahi anaknya, atau bahwa walau anak zina itu harus diakui sebagai anak dari ayah biologisnya. Kalau tidak salah semacam itulah keputusan MK itu kurang lebih. Ya. Waktu itu kan ada kasus, ada seorang ibu yang menuntut nafkah dari seorang bapak untuk anaknya dengan klaim bahwa ini adalah anak si bapak itu, walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah. Ya. Itu pun sebetulnya ya kita tidak tahu apakah tidak ada bukti pernikahan itu berarti tidak menikah secara sah atau menikah secara sah tapi nggak dicatat, itu kan kita nggak tahu. Ini kira-kira sama dengan nasab alwi itulah kira-kira yang jadi. Yang itu sudah kaidahnya kemarin sudah ditekankan oleh Kiai Afifuddin Muhajir sebetulnya itu adamul wujdan la yadullu atau la yakunu dalilan ala adabil wujud gitu. Ini tidak ada bukti pernikahan yang sah, ya, tidak tahu menikah apa enggak kita tidak tahu, tapi bukti catatannya kan tidak ada. Nah, lalu menuntut nafkah dan MK menyatakan wajib dinafkahi karena walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah, karena terbukti bahwa ini anak biologis, maka wajib bapaknya memberikan nafkah. Nah, ini dibawa ke Basul Masail di Lombok itu, dan sebelum Basul Masail itu sudah gemrengeng di antara kiai-kiai ini bahwa wah ini keputusan MK ini tidak sesuai dengan fikih. Udah begitu, tidak sesuai dengan fikih Islam ini. Kenapa? Karena nasab itu dasarnya adalah akad. Kalau tidak ada akad, ya tidak bisa intisab gitu. Kalau tidak ada intisab ya tidak ada kewajiban nafkah gitu. Ramai begitu sehingga kemudian diam-diam muncul semangat untuk menentang keputusan MK. Nah, ini Masya Allah, ini sebetulnya tidak terbuka. Semangat ini rasan-rasannya kiai ini tidak terbuka, tapi sudah cukup untuk membuat abahnya Gus Ghaufur itu begitu khawatir. Sehingga beliau memerlukan untuk datang sendiri ke Lombok dan menunggui Basul Masail di Lombok itu supaya tidak ada artikulasi yang menentang, yang kemudian bisa ditafsirkan menentang apalagi melawan pemerintah. Karena khawatirnya begitu, ini mau jadi semangatnya itu men-challenge keputusan MK, bahwa keputusan MK ini tidak Islami, kira-kira begitulah kira-kira. Dan itu Kiai Maimun itu bicara panjang lebar mengingatkan kiai-kiai untuk berhati-hati di dalam menyikapi persoalan ini, jangan sampai memicu sesuatu yang tidak perlu. Nah, pada waktu itu keputusannya tidak decisive ya, jadi ngambang memang. Lalu saya bicara dengan teman-teman di LBM waktu itu, saya bilang ini masalahnya itu sebetulnya bukan apa, ini gara-gara kalian salah bikin rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu keliru karena dirumuskan
Di situ pertanyaan itu, apakah keputusan MK itu sudah sesuai dengan fikih Islam? Pertanyaannya begitu. Itu rumusan yang salah, saya bilang. Lah terus rumusannya itu harusnya pertanyaannya itu, bolehkah pemerintah mewajibkan ayah biologis menafkahi anak zinanya? Ini kan gitu pertanyaannya itu harusnya. Boleh enggak pemerintah mewajibkan? Nah, kemudian kalau pemerintah mewajibkan, apakah wajib menaatinya? Kan gitu pertanyaan yang tepat itu. Lah kalau pertanyaan begitu gampang, jawabnya jelas. Ya. Kalau bahwa pemerintah itu boleh mewajibkan sesuatu yang mubah, mewajibkan ya walaupun apa dinyatakan kayak di teorinya Al-Mawardi itu walau lam yunazzal, walau lam yarid fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemerintah itu kalau menetapkan sesuatu yang mubah itu tidak usah nyari dalil, sudah. Ya, kayak kewajiban berjalan di pinggir kiri itu kan enggak dicari dalilnya, enggak bakalan ada gitu. Tapi boleh pemerintah ini. Walaupun ya sebetulnya ya mubah asal hukumnya itu. Kalau pemerintah sudah mewajibkan jadi wajib. Mewajibkan orang pakai helm naik motor itu kan sama. Ya makanya ini pertanyaannya harus begitu. Nah kadang-kadang, nah ini dan ini banyak contohnya lah. Nanti ada banyak kalau diteliti lebih lanjut banyak. Itu di dalam kitab, di dalam buku kumpulan hasil Basul Masail Mu'tamar itu aja kalau kita baca itu ada kasus-kasus yang sebetulnya ya aneh. Ya. Nah, atau jawabannya itu aneh karena pertanyaannya juga aneh gitu. Ya, misalnya itu ada pertanyaan bagaimana hukumnya menyerahkan urusan negara kepada orang kafir, itu pernah ada itu Basul Masail. Ini gimana kok bikin pertanyaan begini ini gitu. Ya. Nah, terus jawabannya aneh juga, jawabannya tidak boleh katanya. Jawabannya kan repot ini. Lah terus urusan negara itu apa? Apa dikira urusan negara itu cuma jadi presiden gitu? Memangnya jadi bupati itu bukan urusan negara? Jadi carik lurah itu apa bukan urusan negara? Jadi tukang ketik di kantor pemerintah itu urusan negara bukan? Ini kan jadi kacau balau. Kenapa? Karena pertama-tama menurut saya mindsetnya, mindset cara berpikirnya itu masih mindset lama. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa realitas konstruksi sosial politik yang kita miliki sekarang, negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu belum masuk di kepala para orang-orang yang mengaku fuqaha itu. Belum masuk di dalam kepala mereka. Konstruksi ini konstruksi apa itu mereka belum menginternalisasi. Sehingga ketika mereka ketemu dengan soal-soal begini, mindset mereka itu masih mindset zaman Turki Utsmani. Ini masalah besar buat kita. Nah, kemudian banyak masalah-masalah fikih itu tidak dilihat hakikatnya dalam tasawur itu, tapi didasarkan pada klaim-klaim. Ya, misalnya apa? Kemarin itu, ini yang men-trigger ini. Soal salam ini ya. Ini yang men-trigger. Jadi dianggap haram pakai salam macam-macam itu karena mencampur adukkan ibadah. Karena mencampur adukkan ibadah, itu alasannya. Ya. Nah, kenapa? Karena ada klaim karena bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah ibadah, maka diklaim yang lain-lain juga ibadah. Padahal tidak ada ibadah itu. Tanya kepada teman-teman Kristen, apakah salam sejahtera itu masuk dalam liturgi? Tidak. Tidak ada liturgi itu. Shalom. Tanya teman-teman Katolik, apa shalom itu masuk liturgi?
Paus itu tidak pernah buka pidato pakai salam, itu tidak pernah. Begitu juga yang lain-lain, begitu juga yang lain. Makanya ini pertanyaannya yang harus bukan apakah ini mencampur adukkan ibadah atau enggak. Kemarin saya ajukan perbaikan pertanyaan, apakah boleh ya, memulai pidato dengan ungkapan-ungkapan yang secara simbolis dimaksudkan untuk menunjukkan kerukunan antar umat beragama, gitu aja. Terus diklaim misalnya bahwa apa? Yang paling utama klaimnya itu soal itu loh. Namo Buddhaya. Itu dianggap ibadah. Ibadah bagaimana? Buddhisme itu tidak mengenal deity. Jadi tidak ada peribadatan di dalam agama Buddha, yang ada meditasi. Karena tidak mengenal deity. Namo Buddhaya itu terpujilah Buddha. Buddha itu siapa? Buddha itu Siddhartha Gautama yang tidak dipertuhankan oleh orang Buddha. Jangan dikira loh orang Buddha menyembah Buddha itu, enggak. Buddha ini cuma pemikir lah, katakan gitu ya, kalau kita mau ya soal dapat wahyu atau tidak Allahu alam. Tapi yang pikiran-pikirannya kemudian dianggap sebagai panutan oleh para penganut Buddhisme ini. Tidak ada ibadah. Jadi kalau pencampuran adukkan ibadah, ibadah apa yang dia campur? Wong yang lain bukan ibadah. Nah ini hal begini, ini kenapa ini terjadi? Karena mindset di para fuqaha itu, mindsetnya itu masih mindset Turki Utsmani.